In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnama PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau melibatkan kami di dalam kerajaan yang telah ditetapkan oleh Yesus Kristus Putramu, kerajaanmu sendiri, kerajaan Allah, kerajaan Bapa yang bertumbuh mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana, namun berkembang dengan begitu luas dan menaungi semua tanpa diskriminasi. Semoga kami senantiasa terbuka dalam kerjasama bersama Dikau, dalam Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, Yesus menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita sungguh bahagia membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diwartakan kepada kita pada hari ini.
Kebahagiaan itu bertumpu dari perhatian Yesus sendiri yang dinyatakan kepada kita. Ketika Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan Allah, Yesus menggunakan bahasa yang sederhana yang dengan mudah dapat kita mengerti, meskipun kita sebagai murid-muridnya mendapatkan pengajaran tersendiri melalui ajaran gereja yang diwariskan kepada kita. Perumpamaan tentang kerajaan Allah yang diwartakan kepada kita pada hari ini oleh Yesus menggambarkan misteri kerajaan Allah itu tidak muluk-muluk, tidak mengawang-awang di langit, tidak abstrak, tetapi konkret. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus Kristus menggambarkan kepada banyak orang misteri kerajaan Allah itu laksana biji yang ditaburkan. Baik itu biji pada umumnya maupun yang disebut dalam perumpamaan yang kedua khusus mengenai biji sesawi. Biji sesawi maupun biji pada umumnya, biji-bijian selalu dalam bentuk yang kecil. Benih dan biji yang ditaburkan itu yang pada awalnya kecil bertumbuh sebagaimana Allah sendiri menghendaki. Pertumbuhan itu merupakan privilegi, hak istimewa dari Allah. Namun demikian, dibutuhkan yang namanya sinergi, kerjasama, dan inilah yang membahagiakan kita. Siapakah kita manusia? Oleh Yesus Kristus dalam perumpamaan pada hari ini dilibatkan untuk ambil bagian di dalam pertumbuhan kerajaan Allah itu. Kerjasama antara kita dan Allah, karena Allah menghendakinya, membuat pertumbuhan menjadi baik dan kemudian menghasilkan buah. Benih, kita tidak bisa menciptakan benih itu. Orang bilang, ambil contoh misalnya benih cabai. Cabai bertumbuh dengan warna yang khas cabai bukan karena karya kita. Maka Allah sering disebut yang memberi warna cabai, yang memberi rasa pedas pada cabai, atau yang membuat buah-buahan itu menjadi bermanfaat bagi kita. Bukan karya kita, tetapi kita dilibatkan untuk menaburkan benih itu dan kemudian merawat, laksana petani yang merawat benih yang bertumbuh, menyianginya, memberikan pupuk, menyuburkan tanah, hingga benih itu bertumbuh. Itulah keterlibatan manusiawi kita. Tetapi sekali lagi, pertumbuhan iman, harapan, dan kasih itu hak prerogatif dari Allah sendiri. Allah menawarkan kerjasama dengan kita hingga pada saatnya kita boleh mengalami betapa rahasia kerajaan Allah itu juga dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kerajaan Allah sebagaimana digambarkan dalam perumpamaan Injil pada hari ini, khususnya pada bagian yang kedua, ketika
Yesus menyebut kerajaan Allah itu laksana biji sesawi, tumbuh, dan kemudian menjadi peneduh dan tempat bernaung makhluk ciptaan lainnya, burung-burung di udara, serangga-serangga. Itu menggambarkan betapa kerajaan Allah yang bertumbuh dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana itu, buahnya dapat dinikmati ketika kita bisa saling menjaga, saling melindungi. Dengan demikian ada rasa damai, sejahtera, rasa aman dalam kebaikan dan kebenaran yang kita hidupi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, damai sejahtera hadir ketika kita hidup di dalam semangat persaudaraan yang ditandai dengan kerukunan, bukan sebaliknya. Setiap konflik membawa perpecahan. Konflik dan perpecahan akan mendatangkan rasa duka, sedih, kecewa, prihatin. Kita dipanggil menghadirkan kerajaan Allah yang menjadi tempat bernaung untuk semua tanpa diskriminasi. Mari, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk setia dalam mewartakan kerajaan Allah dan menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini merupakan peringatan wajib Santo Timotius dan Titus. Mereka teamwork dari Santo Paulus dalam mewartakan sukacita Injil. Santo Paulus juga melibatkan mereka. Kerjasama dan sinergisitas inilah yang diperlukan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita saling mendoakan agar kita dimampukan menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah di dalam hidup kita sehari-hari. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.